فجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih di dalam suasana bulan Ramadan dan kita masih berada di awal-awal Ramadan. Tentunya marilah kita senantiasa membulatkan niat kita untuk bisa menggapai keutamaan Ramadan yang demikian luar biasa ini. Bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya ini akan jadi bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang keberkahan makan sahur. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari nomor hadis 1923 dan Imam Muslim nomor hadis 1095 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasyaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ada beberapa keberkahan di dalam makan sahur ini. Yang pertama tentunya adalah kita mentaati atau mengikuti perintah dari suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasul, yang mana barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulnya maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Itu keberkahan yang pertama. Yang kedua, keberkahan atau keutamaan dari makan sahur ini adalah bahwa sahur ini adalah merupakan syiar Islam yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklaltus sahari." Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, adalah aklaltu syahar, kita makan sahur sedangkan mereka tidak.
Yang ketiga, keberkahan sahur adalah dengan makan sahur maka tentunya fisik kita akan lebih kuat, fisik kita akan lebih terjaga selama satu hari penuh. Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita menahan lapar dan dahaga. Ketika kita siapkan dengan makan sahur, tentu akan lebih kuat dan berbeda dengan yang tidak makan sahur. Atau walaupun kadang-kadang ada orang yang tidak makan sahur pun kuat, tetapi sesungguhnya sahur ini akan sangat sayang kalau kita tinggalkan karena keberkahan dan keutamaannya. Yang keempat, orang yang makan sahur akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dari para malaikatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru akluhu barakatun, fala tada'uhu walau ay yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan janganlah kalian meninggalkannya walau ay yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasyahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 44. Yang kelima, waktu sahur adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ini setiap malam. Hina yabqa sulusul lailil akhir, sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Wa may yas'alni fa atiyahu. Barang siapa yang minta kepada aku akan beri, aku akan penuhi permintaannya. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Dan barang siapa yang meminta ampun kepada aku akan ampuni. Demikian luar biasa waktu sahur ini. Maka sesungguhnya bukan hanya sekedar makannya, tetapi ada sesuatu yang lebih luar biasa, yakni ketika itulah kesempatan kita di waktu sahur itu untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1145 dan Imam Muslim nomor hadis 758. Yang terakhir, waktu sahur adalah waktu yang utama untuk beristighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 17, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mustaghfirina bil ashar." Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Dalam Az-Zariyat ayat 18, Allah juga berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka selalu memohon ampun. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan keberkahan waktu sahur ini. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadana wa iyyakum ajma'in wa huwa a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المعطي صبرا نأخذ أجرا والله
نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا.